Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manaufal Hanif. Saya dari jurusan manajemen pemasaran bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian hasil kerja saya, hasil menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Poni sebagai tugas UAS teori pengambilan keputusan. Ada dua kriteria soal, yaitu soal wajib dan soal pilihan. Soal wajib ada 3 poin dan soal pilihan ada 1 poin. Di sini soal wajib yang pertama adalah akurasi dan kecepatan. Adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang, menegaskan pentingnya dua elemen fundamental dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan saat ini. Lalu pertanyaannya, mengapa akurasi dan kecepatan itu penting? Ada 3 poin. Yang pertama, dunia berubah cepat. Masa kini diraih dengan perubahan yang cepat dan terduga di berbagai aspek, termasuk pasar, teknologi, preferensi konsumen, kemampuan manusianya beradaptasi mengambil keputusan secara akurat. Kemampuan beradaptasi mengambil keputusan secara akurat dalam waktu singkat menjadi kunci yang sangat kompetitif. Lalu ada juga kompetisi yang ketat. Persaingan di dunia bisnis semakin ketat dengan banyak pemain baru yang bermunculan dan perusahaan lama yang berinovasi. Kecepatan dalam meluncurkan produk ini, memasuki pasar baru dan merespon tren besar menjadi faktor penentu kesuksesan. Jadi itu adalah alasan yang kedua, dan alasan yang ketiga yaitu banjir informasi di era digital ini bombardir dengan informasi dan berbagai sumber. Kemampuan untuk memilih preferensi akurat relevan menjadi penting untuk menghindari keputusan yang salah. Itulah salah tiga pentingnya mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Lalu yang kedua, bagaimana produk baru yang dikirim adalah sepatu lari dengan teknologi inovatif yang dirancang untuk meningkatkan performa atlet. Bagaimana cara kita menganalisis data atau meningkatkan penjualan data, yaitu dengan mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokped, atau Shopee menggunakan itu. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa produk kita ini benar-benar berkembang, benar-benar grow up, yaitu kita bisa menilai dengan 4 hal, yaitu jangkauan, biaya, keterlibatan, dan relevansi. Jangkauannya, berapa banyak orang yang melihat, biayanya berapa, biaya yang dikeluarkan untuk membuat iklan tersebut, keterlibatan, berapa besar kemungkinan orang akan berinteraksi dengan iklan Anda, berapa orang yang bereaksi terhadap iklanmu. Lalu relevansi, berapa relevan audiens di setiap media dengan target pasar produkmu dari produk cloud itu. Nah, di sini kita akan menampilkan simulasi decision matrix-nya. Ini dia. Nah, dari simulasi decision matrix yang ada ini, kita bisa mengambil penilaian. Kita bisa mengambil penilaian, yaitu jangkauan sebanyak 30%, biaya 20% dengan keterlibatan 30% dan relevansi 20%. Nah, dari nilai tadi apa yang bisa kita dapat kesimpulan, yaitu hasil dari analisis decision matrix tadi, media saluran iklan yang paling direkomendasikan untuk produk sepatu lari baru. Hal ini karena media sosial adalah media sosial ya, karena media sosial menawarkan jangkauan yang luas, tingkat keterlibatan yang tinggi, dan relevansi yang tinggi dengan target pasar produk. Lalu influencer marketing juga merupakan pilihan yang baik meskipun biayanya lebih tinggi. Meski pencari iklan tradisional memiliki bobot total yang lebih rendah karena jangkauan relevansi yang lebih rendah dan target pasar produk seperti itu. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, teknologi menawarkan berbagai alat dan solusi yang dapat membantu mengurangi bias dan pengambilan keputusan di bidang manajemen. Contohnya apa aja? Untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, yaitu kalian bisa menggunakan alat analisis data atau menggunakan kecerdasan buatan. Alat analisis data ini bisa kalian gunakan adalah Google Ads. Ini
banyak digunakan juga untuk mengetahui berapa banyak audiens yang kalian lihat, berapa banyak jangkauan yang kalian dapat, dan itu akan mempengaruhi dari penjualan kalian ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah soal pilihan. Apa soalnya? Yaitu apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan terkait strategi pemasaran peluncuran produk baru. Apa aja dasar-dasar yang dipertimbangkan? Ada tiga poin. Yang pertama, pemahaman dalam produk target pasar. Kalian harus mengetahui produk kalian apa, terus target pasar kalian siapa. Kalian harus mengetahui ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu riset pasar dan analisis persaingan. Kalian harus melihat pasarnya kayak gimana, industrinya kayak gimana, apakah sehat juga industrinya, apa yang dibutuhkan orang-orang, trennya lagi apa, lalu bagaimana manuver kompetitor kalian, bagaimana cara mereka mengadaptasi juga dari persaingan tersebut. Kalian harus bisa melihat itu dan mengambil sebuah keputusan akan hal itu. Yang terakhir yaitu penetapan tujuan anggaran. Setelah dua hal itu kalian lakukan, yang terakhir yaitu penetapan tujuan anggaran. Biaya berapa bahan pokok biayanya, berapa biaya produksi, itu juga kalian harus pertimbangkan, kalian hitung, lalu nanti untungnya berapa lama nanti untungnya itu bisa didapat. Seperti itu ya teman-teman. Itu tadi soal-soal yang telah saya bacakan dan presentasikan untuk memenuhi UAS, teori pengambilan keputusan. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.